Pernah nggak sih Anda merasa lebih nyaman saat sendiri? Merasa berat kalau harus kumpul, ngobrol, atau berinteraksi terus-menerus dengan banyak orang? Tenang, Anda nggak sendiri. Banyak orang yang tanpa sadar lebih menikmati ketenangan saat jauh dari keramaian. Dan menariknya, kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat stoikisme, perasaan itu justru wajar, bahkan sehat. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin seringkali lebih mudah ditemukan saat kita tidak terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Dalam video ini, kita akan bahas 12 alasan logis, masuk akal, dan cukup dalam kenapa Anda mungkin merasa tidak suka terlalu lama berada di sekitar orang lain. Bukan karena Anda antisosial, tapi karena ada nilai dan ketenangan yang bisa kita jaga saat kita memilih interaksi dengan bijak. Langsung aja, kita mulai dari alasan yang pertama. Alasan pertama. Kesadaran bahwa banyak masalah bersumber dari interaksi sosial yang tidak perlu. Dalam hidup sehari-hari, kita sering merasa terjebak dalam berbagai situasi sosial yang sebenarnya tidak kita inginkan. Entah itu basa-basi, obrolan kosong, hingga perdebatan yang sama sekali tidak memberi manfaat. Stoikisme mengajarkan bahwa sebagian besar masalah emosional manusia muncul dari hal-hal di luar kendali kita, termasuk reaksi orang lain dan dinamika sosial yang tidak kita butuhkan. Karena itulah, banyak orang merasa lebih damai saat jauh dari keramaian. Saat Anda berada di keramaian, Anda rentan terlibat dalam obrolan atau situasi yang tidak bisa Anda kendalikan. Orang akan berbicara sesuka hati, mengomentari hidup Anda, bahkan tanpa diminta. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap, pikiran, dan tindakan kita. Dengan menyadari bahwa banyak konflik, rasa kesal, dan kegelisahan datang dari interaksi yang tidak perlu, kita mulai lebih memilih ketenangan. Contohnya begini, pernah nggak Anda datang ke sebuah acara atau nongkrong, lalu pulang dengan kepala penuh keluhan orang lain, drama yang nggak penting, atau pembicaraan yang membuat hati nggak tenang? Hal-hal seperti ini pelan-pelan bisa menguras energi mental. Stoikisme mengingatkan bahwa kebijaksanaan hidup itu justru terletak saat kita tahu mana interaksi yang perlu dan mana yang lebih baik dihindari. Kita hidup di lingkungan sosial yang sering memaksa kita untuk ikut bicara, ikut pendapat, dan ikut drama orang lain. Padahal, Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati justru hadir saat kita tidak membiarkan opini orang lain memengaruhi ketenangan batin kita. Itulah kenapa banyak orang stoik zaman dulu memilih hidup sederhana, jauh dari keramaian, agar bisa lebih fokus mengelola pikiran sendiri. Bukan berarti kita harus memusuhi lingkungan sosial. Tapi, stoikisme mengajak kita bijak memilah mana interaksi yang memberi nilai, dan mana yang sekadar basa-basi yang bisa memicu masalah baru. Semakin sering kita berinteraksi tanpa arah, semakin besar peluang kita terseret ke hal-hal yang jauh dari kedamaian batin. Misalnya, di lingkungan kerja, seringkali ada percakapan kosong tentang politik kantor, gosip rekan kerja, atau topik-topik yang sebenarnya nggak wajib kita tanggapi. Stoikisme menyarankan kita untuk tidak membuang waktu dan energi pada hal-hal yang di luar kendali dan tidak bermanfaat. Inilah alasan pertama kenapa Anda merasa tidak nyaman terlalu lama di keramaian. Ketika kita terus berada di situasi sosial yang melelahkan, lama-lama kita mulai merasa hampa. Obrolan-obrolan ringan tanpa makna itu kadang hanya menjadi rutinitas kosong, yang tidak mengembangkan diri kita secara emosional maupun intelektual. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang bermakna bukan soal seberapa banyak relasi sosial yang kita punya, tapi seberapa damai kita dengan pikiran sendiri. Di sisi lain, terlalu banyak interaksi sosial yang tidak perlu juga bisa membuat kita kehilangan waktu untuk hal-hal penting. Waktu yang bisa dipakai membaca, merenung, atau menyusun rencana hidup, malah habis untuk membahas hal-hal yang tidak membawa perubahan. Stoikisme mendorong kita untuk lebih berani berkata tidak pada interaksi yang sia-sia. Ada sebuah prinsip dalam stoikisme. Jika sesuatu tidak membantu ketenangan pikiran, maka itu bisa diabaikan. Termasuk percakapan kosong, undangan nongkrong yang memaksa, atau debat yang tidak menghasilkan apa-apa.
Karena itu, Anda tidak perlu merasa bersalah jika sesekali menolak ajakan yang Anda tahu hanya akan mengganggu kedamaian diri. Banyak orang merasa harus terus hadir dalam lingkaran sosial karena takut dianggap aneh atau sombong. Tapi, Stoikisme justru mengajarkan untuk lebih berani mengikuti suara hati daripada suara orang lain. Jika Anda merasa lebih damai sendirian, maka itu bukan kelemahan, melainkan bentuk keberanian menjaga kedamaian batin. Interaksi sosial yang berlebihan bisa membawa ekspektasi sosial yang memberatkan. Kadang kita harus pura-pura tertarik, menyetujui hal yang tidak kita sukai, atau ikut arus demi menjaga citra. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari penilaian orang lain, tapi dari penerimaan diri dan kontrol atas reaksi kita. Di zaman modern, kita mudah terjebak dalam budaya sosial yang melebih-lebihkan pentingnya relasi. Padahal, kualitas relasi jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Stoikisme mendorong kita untuk memilih relasi yang sehat, minim drama, dan bisa saling mendukung kedamaian batin, bukan sekadar interaksi tanpa makna. Ketika Anda menyadari bahwa banyak masalah bersumber dari interaksi yang tidak perlu, Anda mulai lebih selektif. Bukan karena membenci orang lain, tapi karena ingin menjaga pikiran tetap tenang, jernih, dan bebas dari urusan yang tidak penting. Inilah sebabnya, Stoikisme seringkali dikaitkan dengan seni menjaga jarak sosial secara bijaksana. Semakin kita belajar memilah mana interaksi yang layak dijalani, semakin besar ruang untuk ketenangan batin kita. Anda pun akan lebih punya waktu untuk melakukan hal-hal produktif yang memberi nilai jangka panjang, bukan sekadar sibuk memenuhi undangan sosial tanpa makna. Pada akhirnya, pilihan untuk mengurangi interaksi sosial yang tidak penting adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan soal seberapa sering kita tampil di depan orang lain, tapi seberapa damai kita menjalani hidup sesuai prinsip yang kita pegang. Inilah alasan pertama kenapa Anda mungkin merasa tidak suka terlalu lama berada di sekitar orang lain. Karena secara naluriah, Anda mulai sadar bahwa banyak masalah emosional dan pikiran datang dari interaksi sosial yang tidak perlu. Dan menurut Stoikisme, itu adalah kesadaran yang bijaksana. Alasan kedua, fokus pada hal yang lebih bermakna. Ada saat dalam hidup ketika seseorang mulai merasa interaksi sosial yang terlalu sering justru menyita waktu dan energi. Bukan berarti tidak suka bertemu orang, tapi lebih karena Anda mulai paham bahwa tidak semua pertemuan itu membawa nilai penting. Dalam pandangan Stoik, hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan untuk hal-hal yang tak berarti. Maka, seseorang memilih untuk lebih banyak fokus pada hal-hal yang punya makna dan nilai nyata bagi dirinya. Saat Anda mulai menyadari bahwa waktu adalah aset paling berharga, cara pandang terhadap pergaulan juga berubah. Anda tidak lagi merasa harus hadir di semua momen sosial. Tidak semua obrolan perlu diikuti, tidak semua undangan harus diterima. Stoikisme mengajarkan untuk memprioritaskan apa yang penting dan membiarkan sisanya berlalu. Karena pada akhirnya, hidup ini soal apa yang benar-benar memberi manfaat, bukan soal memenuhi ekspektasi orang lain. Orang yang mulai menjalani hidup berdasarkan nilai ini akan lebih hati-hati memilih lingkaran sosialnya. Mereka tak lagi nyaman berada di tengah keramaian tanpa tujuan jelas. Bukan karena sombong atau merasa diri lebih baik, tapi karena sadar bahwa terlalu banyak interaksi tanpa makna bisa menguras ketenangan batin. Stoikisme selalu mengingatkan, jaga pikiran tetap tenang, jangan biarkan orang lain menentukan kualitas harimu. Pernahkah Anda merasa lelah setelah pulang dari sebuah acara yang sebenarnya tak ingin Anda datangi? Perasaan itu muncul karena Anda memaksa diri untuk hadir demi formalitas atau sekadar menjaga hubungan. Padahal, dalam filsafat Stoik, ketenangan jauh lebih penting daripada sekadar basa-basi. Anda berhak memilih berada di tempat yang memberi nilai, bukan sekadar hadir agar dianggap baik. Fokus pada hal bermakna bukan berarti antisosial. Justru sebaliknya, Anda menjadi lebih selektif dalam berinteraksi. Anda memilih berbicara dengan orang yang bisa saling menguatkan, bertukar gagasan, atau setidaknya memberi suasana hati yang nyaman. Karena bagi seorang Stoik, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas pertemanan. Percakapan yang jujur dan mendalam jauh lebih berharga daripada ratusan basa-basi kosong. Alasan kenapa Anda mulai enggan berada di sekitar orang lain bukan karena benci, tapi karena mulai memahami mana yang benar-benar penting untuk hidup Anda.
ketika waktu dan perhatian lebih difokuskan ke hal-hal bermakna, seperti belajar, berkarya, atau merawat ketenangan diri, secara alami keinginan untuk hadir di keramaian pun berkurang, dan itu hal yang wajar. Bahkan, Stoikisme menyebutkan bahwa orang bijak tidak mengejar banyak teman, tapi cukup memiliki sedikit orang yang bisa dipercaya dan dimintai pendapat. Karena terlalu banyak orang di sekitar justru berpotensi menambah distraksi, drama, dan ekspektasi sosial. Sedangkan, ketenangan diri itu muncul saat kita bisa mengendalikan lingkungan sosial yang kita pilih. Coba lihat, berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk obrolan kosong setiap harinya. Entah di media sosial, grup chat, atau pertemuan yang sebenarnya tak produktif. Jika semua waktu itu bisa dialihkan untuk membaca, belajar, atau melakukan hal yang memberi dampak positif, hidup Anda akan terasa jauh lebih berkualitas. Stoikisme mendorong orang untuk menata prioritas hidupnya. Ketika seseorang sudah terbiasa fokus pada hal bermakna, lama-kelamaan mereka akan merasa enggan jika harus berada di tengah perbincangan yang tidak substansial. Anda merasa cepat bosan, pikiran mudah lelah, dan suasana hati jadi tidak nyaman. Ini bukan berarti Anda jadi antisosial, tapi karena pola pikir Anda sudah mulai berbeda dari kebanyakan orang. Stoik mengajarkan bahwa kedamaian batin bisa dicapai dengan menjauhkan diri dari distraksi yang tidak perlu. Salah satunya adalah interaksi sosial yang hanya membuang energi. Anda pun jadi lebih senang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang memberi kepuasan batin, entah membaca, menulis, berolahraga, atau sekadar duduk menyendiri untuk merapikan pikiran. Saat fokus Anda tertuju pada hal bermakna, Anda akan melihat bahwa banyak percakapan sosial hanya diisi dengan gosip, keluhan, atau obrolan sepele. Awalnya mungkin Anda merasa tidak enak hati untuk menghindar. Tapi lama-kelamaan, Anda menyadari bahwa menjaga ketenangan diri jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti arus pembicaraan. Orang yang mulai mempraktikkan prinsip stoik juga akan belajar untuk lebih tegas. Tidak semua ajakan harus diterima. Tidak semua diskusi harus diikuti. Anda hanya perlu memilih yang benar-benar sesuai dengan nilai diri Anda. Ketika hal ini dilakukan, secara perlahan ketenangan batin mulai terbentuk, dan Anda pun merasa hidup lebih terarah. Bahkan dalam momen tertentu, Anda mungkin lebih memilih menolak undangan atau menjauh dari lingkungan sosial yang membuat Anda lelah. Bukan karena sombong, tapi karena Anda tahu apa yang paling Anda butuhkan saat itu. Filsafat Stoik selalu mengingatkan bahwa keputusan untuk menjaga ketenangan bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk kecintaan terhadap diri sendiri. Jadi, ketika Anda mulai merasa tak nyaman di tengah keramaian, jangan buru-buru menyalahkan diri. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Anda sudah mulai mampu memilah mana yang penting dan mana yang sekadar memenuhi ekspektasi sosial. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik itu adalah hidup yang dijalani dengan sadar dan penuh pertimbangan. Fokus pada hal bermakna membuat Anda jadi lebih paham betapa berharganya waktu, pikiran, dan energi. Anda tak ingin lagi membuangnya untuk hal yang tak memberi manfaat jangka panjang. Itulah sebabnya, orang yang menjalani hidup dengan prinsip ini akan lebih senang menyendiri atau hanya berinteraksi dalam suasana yang benar-benar sehat dan produktif. Kesimpulannya, alasan kedua kenapa Anda tidak suka berada di sekitar orang lain adalah karena Anda mulai memprioritaskan hal yang lebih bermakna dalam hidup. Anda sadar waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam obrolan kosong dan pertemuan tanpa nilai. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan dan kualitas hidup bisa tercapai jika Anda berani memilih mana yang layak dan mana yang harus dilepaskan. Alasan ketiga, menghindari ketergantungan emosional pada validasi orang lain. Salah satu alasan kenapa seseorang tidak suka terlalu sering berada di sekitar orang lain adalah karena dia ingin lepas dari ketergantungan emosional terhadap validasi. Di sekitar kita, tak jarang ada kebiasaan manusia mencari pengakuan dan pujian dari orang lain untuk merasa berarti. Padahal, dalam pandangan Stoik, kebahagiaan sejati tidak seharusnya bergantung pada opini orang lain. Saat seseorang terlalu sering berinteraksi tanpa batas, ada kecenderungan untuk membandingkan diri dan berharap diakui. Tanpa disadari, hal itu bisa membuat pikiran jadi tidak stabil. Kita jadi mudah senang saat dipuji dan langsung terpuruk saat dikritik.
Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya menjaga emosi tetap seimbang, tidak terlalu tinggi saat dipuji dan tidak jatuh saat dicela. Menghindari keramaian sosial bukan berarti antisosial, melainkan sebuah cara untuk melatih diri agar tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain. Anda menjadi lebih tenang ketika tidak selalu harus mendapatkan persetujuan, karena sejatinya penilaian dari luar itu sifatnya sementara, sedangkan ketenangan diri bersifat abadi jika dijaga dengan baik. Coba perhatikan, banyak orang di luar sana yang terus merasa gelisah hanya karena pendapat orang lain tentang dirinya. Mereka merasa perlu tampil sempurna, harus diterima semua orang, dan takut jika ada yang tidak setuju. Filsafat Stoik justru mengajarkan bahwa kita tak bisa mengontrol opini orang, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadapnya. Orang yang mulai lepas dari ketergantungan validasi akan merasakan ketenangan yang berbeda. Tidak peduli seberapa banyak orang memuji atau mengkritik, hati tetap tenang. Karena ukurannya bukan lagi ucapan orang lain, melainkan standar nilai yang dipegang diri sendiri. Dan ketenangan itu seringkali hanya bisa dirasakan saat kita menjaga jarak dari keramaian. Saat terlalu lama di tengah orang banyak, terkadang kita terjebak dalam kebiasaan ingin terlihat baik di mata orang lain. Mulai dari cara bicara, penampilan, hingga keputusan yang diambil, semuanya dipengaruhi oleh pandangan orang sekitar. Tanpa disadari, hidup kita malah dikendalikan oleh ekspektasi sosial, bukan oleh prinsip yang kita yakini. Stoikisme mengingatkan bahwa salah satu sumber ketidaktentraman batin adalah terlalu memikirkan pendapat orang lain. Maka, wajar jika Anda merasa lebih nyaman menjaga jarak. Bukan karena membenci orang, tapi karena ingin menjaga ketegasan terhadap nilai-nilai pribadi. Anda tak ingin hidup jadi berat hanya karena harus memuaskan ekspektasi orang sekitar. Validasi eksternal bisa jadi candu. Semakin sering dicari, semakin sulit kita merasa cukup. Akhirnya, kita terus-menerus melakukan sesuatu bukan karena memang ingin, tapi agar diakui. Filsafat Stoik justru menekankan pentingnya menjalani hidup dengan jujur terhadap diri sendiri, tanpa perlu menunggu tepuk tangan dari orang lain. Dengan membatasi interaksi sosial yang tidak perlu, Anda memberi ruang untuk kembali mengenali diri. Anda mulai bertanya, apa yang sebenarnya saya inginkan? Apa yang saya nilai penting, tanpa dipengaruhi pandangan orang lain? Proses ini penting untuk membangun ketegasan dalam bersikap dan ketenangan batin. Seringkali, orang yang terlalu bergantung pada validasi sosial justru mudah kehilangan jati diri. Mereka terbiasa menyesuaikan diri hanya agar diterima. Stoikisme mengajarkan, hidup yang baik itu bukan tentang seberapa banyak orang menyukai kita, tapi tentang seberapa tulus kita menjalani hidup sesuai prinsip yang diyakini. Ketika Anda tidak terlalu sering berada di sekitar orang lain, Anda bisa lebih fokus membangun ketahanan emosional. Anda tidak lagi mudah tersinggung oleh kritik, tidak berlebihan saat dipuji, dan lebih kuat menghadapi situasi apapun. Karena ukuran diri bukan lagi dari kata orang, tapi dari ketegasan hati dan pikiran. Orang Stoik percaya bahwa ketenangan batin akan lebih mudah dicapai saat kita tidak lagi menjadi budak opini orang lain. Untuk itu, mengurangi interaksi yang tidak perlu menjadi langkah penting. Anda belajar menikmati kesendirian dan merasa cukup tanpa perlu pengakuan terus-menerus. Interaksi sosial yang terlalu intens seringkali memancing emosi. Kita jadi cepat tersinggung, merasa iri, atau gelisah. Dengan menjaga jarak, kita bisa lebih tenang. Pikiran jadi jernih, hati lebih stabil, dan energi mental bisa dialihkan ke hal yang lebih produktif. Dalam banyak kasus, orang yang terlalu haus validasi cenderung sulit merasa bahagia, karena kebahagiaannya tergantung pada respon orang lain. Sedangkan, orang yang bisa mengatur jarak dengan lingkungan sosial, biasanya lebih stabil emosinya, karena dia tidak meletakkan kebahagiaan di tangan orang lain. Stoikisme mendorong setiap orang untuk membangun standar kebahagiaan di dalam diri, bukan dari luar. Maka wajar jika Anda merasa lebih nyaman dengan diri sendiri dan enggan terlalu sering berada di tengah keramaian. Karena di situ, Anda bisa lebih fokus membangun ketenangan dan kebebasan batin. Kesimpulannya, alasan ketiga, kenapa Anda tidak suka terlalu sering berada di sekitar orang lain, adalah karena Anda ingin terbebas dari ketergantungan emosional terhadap validasi.
Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir saat kita tak lagi mencari pengakuan orang, tapi bisa berdamai dengan diri sendiri. Alasan keempat, menghemat energi mental dan emosi. Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap interaksi sosial itu sebenarnya membutuhkan energi. Bukan hanya fisik, tapi juga energi mental dan emosional. Filsafat Stoik sering menekankan pentingnya menjaga kestabilan batin, dan salah satu caranya adalah dengan selektif terhadap hal-hal yang bisa menguras energi tanpa manfaat yang berarti. Berada terlalu sering di tengah keramaian atau lingkungan sosial bisa membuat pikiran kita cepat lelah. Bukan karena tidak suka dengan orang, tapi karena ada banyak tuntutan tak tertulis yang harus dihadapi. Mulai dari mendengarkan cerita, menanggapi opini, sampai menjaga sikap agar tetap diterima di lingkungan tersebut. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa salah satu bentuk kebijaksanaan adalah tahu kapan harus bicara dan kapan sebaiknya diam. Terlalu sering berinteraksi tanpa alasan yang jelas hanya akan membuat pikiran Anda dipenuhi hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Akibatnya, energi emosional yang seharusnya dipakai untuk hal penting malah habis di sana. Orang yang menyadari hal ini biasanya akan lebih bijak dalam memilih situasi sosial yang ingin diikuti. Bukan karena sombong, tapi karena dia paham bahwa energi mental itu terbatas. Setiap percakapan, perdebatan, dan interaksi akan mengambil sedikit demi sedikit ruang di pikiran, dan itu bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih prioritas. Saat Anda terlalu banyak berinteraksi, tanpa sadar pikiran, mulai dipenuhi informasi dan emosi dari berbagai arah. Mulai dari cerita yang tidak penting, gosip, sampai masalah orang lain yang sebetulnya bukan urusan kita. Kalau ini terus dibiarkan, kita bisa kehabisan tenaga untuk menghadapi persoalan diri sendiri. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan pikiran itu perlu dijaga. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi keterlibatan dalam situasi sosial yang tidak memberikan nilai tambah. Anda tidak harus ikut dalam setiap pembicaraan, pertemuan, atau ajakan nongkrong hanya karena merasa tidak enak hati. Menghemat energi mental itu bukan egois, tapi bijaksana. Ada kalanya, orang merasa tidak enak menolak ajakan orang lain. Padahal, kalau dipaksakan, hal itu justru bisa membuat hati jadi tidak nyaman. Filsafat Stoik menyarankan kita untuk berani memilih mana interaksi yang pantas diikuti, dan mana yang sebaiknya dihindari. Prioritaskan ketenangan batin, bukan perasaan tidak enak. Semakin banyak orang di sekitar Anda, semakin banyak pula variabel emosi yang harus dihadapi. Ada yang menyenangkan, ada yang membuat kesal, ada juga yang memancing stres. Kalau Anda tidak pandai mengelola energi emosional, situasi ini bisa membuat pikiran jadi mudah lelah dan hati tidak tenang. Orang Stoik memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Dan salah satu hal yang bisa dikendalikan adalah lingkungan sosial yang kita masuki. Dengan membatasi diri dari keramaian yang tidak perlu, Anda sedang menjaga energi batin tetap utuh, sehingga bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih penting dan bermakna. Kita sering lupa bahwa setiap kali terlibat dalam drama sosial, perdebatan, atau percakapan tanpa arah, ada energi emosional yang terbuang. Mungkin tidak langsung terasa, tapi efeknya akan muncul saat Anda merasa lelah tanpa sebab. Filsafat Stoik mendorong kita untuk lebih bijaksana dalam menggunakan energi mental ini. Menghemat energi mental bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi tahu kapan waktu yang tepat untuk berinteraksi dan kapan harus menjaga jarak. Kesadaran ini akan membantu Anda menghindari situasi yang tidak perlu, sekaligus menjaga ketenangan batin tetap stabil di tengah hiruk-pikuk sosial. Saat Anda mulai terbiasa mengatur ritme interaksi, Anda akan menyadari betapa banyak waktu dan energi yang selama ini habis untuk hal-hal kecil yang tidak memberi manfaat apa-apa. Waktu yang tadinya dipakai untuk membahas orang lain, bisa dialihkan untuk membaca, menulis, atau sekadar merenung. Dalam pandangan Stoik, menghemat energi mental itu seperti menjaga kebersihan rumah. Kalau terlalu banyak hal yang masuk tanpa disaring, rumah akan berantakan. Begitu juga pikiran. Kalau terlalu sering dijejali emosi dan informasi dari lingkungan sekitar, pikiran jadi kusut dan sulit fokus. Orang yang mampu menjaga jarak dari interaksi sosial yang melelahkan biasanya memiliki ketahanan emosional yang lebih baik. Dia tidak mudah terbawa suasana, tidak gampang stres,
dan bisa tetap tenang meski dihadapkan pada berbagai situasi. Itu karena energinya tidak habis untuk hal yang tidak penting. Kesadaran untuk menghemat energi mental dan emosi inilah yang membuat sebagian orang lebih memilih menyendiri atau membatasi pergaulan. Bukan karena membenci orang lain, tapi karena mereka ingin menjaga kualitas pikiran dan perasaan tetap sehat, tenang, dan tidak mudah goyah oleh hal-hal sepele. Jadi, alasan keempat, kenapa Anda tidak suka berada di sekitar orang lain adalah karena Anda ingin menjaga energi mental dan emosi tetap stabil. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya mengelola perhatian, memilih mana yang patut dipedulikan dan mana yang sebaiknya diabaikan demi ketenangan batin. Alasan kelima, menghindari perbandingan sosial yang tidak perlu. Salah satu alasan kenapa seseorang sering merasa tidak nyaman berada di sekitar orang lain adalah karena tanpa disadari, situasi sosial sering memicu perbandingan. Baik secara terang-terangan maupun halus, kita kerap membandingkan diri sendiri dengan pencapaian, gaya hidup, atau kondisi orang lain. Dalam pandangan Stoik, perbandingan semacam ini adalah sumber kekacauan batin yang tidak perlu. Filsafat ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, dan membandingkan diri dengan orang lain hanya akan merusak ketenangan pikiran yang selama ini coba kita jaga. Masalahnya, lingkungan sosial modern seringkali tanpa sadar memancing kita untuk terus membandingkan, entah itu soal karier, materi, penampilan, atau hubungan pribadi. Dan semakin sering kita berada di lingkungan seperti ini, semakin besar pula peluang munculnya rasa minder, iri, atau kecewa. Interaksi sosial bisa menjadi ladang perbandingan yang tak pernah habis. Bahkan dalam percakapan sederhana, terkadang seseorang secara tidak langsung menyampaikan bahwa dirinya lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih beruntung. Kalau kita tidak pandai mengelola pikiran, hal ini bisa mengganggu kestabilan emosi. Stoik mengajarkan bahwa ukuran kebahagiaan bukan ditentukan oleh standar orang lain. Kebahagiaan itu bersumber dari bagaimana kita memaknai hidup kita sendiri, bukan dari pencapaian orang lain. Dan untuk menjaga prinsip itu, terkadang kita memang perlu menjauh dari lingkungan sosial yang penuh perbandingan. Saat Anda berada di lingkungan yang kompetitif atau terlalu banyak berbicara soal pencapaian, secara tidak sadar Anda bisa mulai mempertanyakan hidup Anda sendiri. Padahal, apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Inilah kenapa Stoik menyarankan kita untuk fokus ke dalam, bukan keluar. Bukan berarti Anda harus memusuhi orang-orang yang suka membandingkan, tapi Anda bisa memilih untuk tidak terlalu larut dalam percakapan semacam itu. Kesadaran bahwa perbandingan sosial hanya membuat hati resah adalah bentuk kebijaksanaan yang patut dijaga. Menghindari perbandingan sosial bukan berarti anti bersosialisasi, tapi lebih ke kemampuan memilah interaksi mana yang sehat dan mana yang justru mengganggu pikiran. Anda bisa tetap bergaul tanpa harus terlibat dalam obrolan tentang siapa yang lebih sukses, lebih kaya, atau lebih bahagia. Ketika seseorang terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain, dia rentan kehilangan rasa syukur. Apa yang seharusnya bisa dinikmati menjadi terasa kurang. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa ketenangan datang dari menerima apa yang ada, bukan sibuk mengejar apa yang dimiliki orang lain. Itulah sebabnya, banyak orang yang merasa lebih damai saat menyendiri, atau memilih lingkungan yang tidak penuh perbandingan. Karena di situ, kita bisa lebih fokus pada proses diri sendiri, tanpa distraksi dari standar-standar eksternal yang sebetulnya tidak relevan. Lingkungan sosial yang dipenuhi perbandingan juga bisa menciptakan tekanan psikologis yang halus. Tanpa disadari, Anda dipaksa merasa harus mencapai sesuatu, agar bisa dianggap setara atau dihargai. Padahal, setiap orang punya waktu dan cara masing-masing dalam menjalani hidup. Stoik mengajarkan kita untuk tidak terlalu peduli dengan hal-hal di luar kendali, termasuk opini orang lain tentang pencapaian kita. Dan untuk menjaga prinsip itu, salah satu langkahnya adalah menghindari pergaulan yang terlalu sibuk membandingkan segala sesuatu. Ketika Anda berhasil keluar dari lingkaran perbandingan sosial, Anda akan merasa lebih tenang. Tidak lagi merasa terburu-buru, tidak lagi iri, dan tidak lagi tertekan oleh pencapaian orang lain. Fokus Anda sepenuhnya kembali ke diri sendiri, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup.
Kadang, hal sederhana seperti membatasi interaksi dengan orang-orang tertentu bisa menjadi keputusan terbaik. Bukan karena benci, tapi karena Anda ingin menjaga kestabilan emosi dan pikiran. Filsafat Stoik mendukung sikap ini karena ketenangan batin lebih berharga daripada pengakuan sosial. Jadi, alasan kelima kenapa Anda tidak suka berada di sekitar orang lain adalah karena ingin menghindari perbandingan sosial yang tidak perlu. Situasi semacam itu hanya akan membuat hati resah, pikiran sibuk, dan hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas. Dengan membatasi diri dari lingkungan yang penuh perbandingan, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dengan ritme yang lebih alami. Anda tidak harus jadi siapa-siapa, tidak perlu mengejar pengakuan, cukup fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan nikmati prosesnya. Alasan keenam, tidak ingin terpengaruh oleh opini dan drama sosial. Salah satu alasan kenapa sebagian orang lebih memilih menjauh dari lingkungan sosial adalah karena terlalu banyak opini yang berseliweran tanpa diminta. Di mana-mana, orang berlomba-lomba ingin didengar, ingin dianggap benar, tanpa benar-benar peduli apakah itu bermanfaat atau sekadar omong kosong. Ketika kita terlalu lama berada di tengah keramaian seperti ini, tanpa disadari, pikiran kita mulai dipengaruhi hal-hal yang seharusnya tak perlu kita hiraukan. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal di luar kendali kita sebaiknya tidak terlalu diambil hati. Salah satu contohnya adalah opini orang lain. Karena pada dasarnya, setiap orang akan selalu punya pendapat tentang siapa diri kita, tentang apa yang kita lakukan, bahkan tentang apa yang belum kita lakukan. Bila kita biarkan, semua itu bisa merusak ketenangan batin dan membuat kita kehilangan arah. Kenyataannya, lingkungan sosial tidak pernah steril dari drama. Selalu ada saja masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan, konflik pribadi yang dipertontonkan, atau rumor yang sengaja disebarkan demi kepentingan tertentu. Masalahnya, jika terlalu sering berada dalam situasi seperti ini, tanpa sadar kita ikut terseret, bahkan ketika masalah itu sama sekali bukan urusan kita. Banyak orang yang akhirnya merasa jenuh, lelah secara emosional, dan mulai membatasi diri dari pergaulan karena situasi semacam itu. Bukan karena mereka tidak bisa bersosialisasi, tapi karena mereka sadar bahwa hidup di tengah keramaian yang penuh drama hanya akan membuat pikiran tidak tenang. Lebih baik menarik diri, menjaga jarak, dan tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Dalam pandangan Stoik, opini orang lain adalah sesuatu yang netral, tidak baik, tidak buruk, kecuali kita sendiri yang memberi nilai padanya. Kalau kita membiarkan diri terus-menerus memikirkan apa kata orang, maka kita akan hidup di bawah bayang-bayang standar orang lain, bukan prinsip dan nilai diri kita sendiri. Itulah kenapa sebagian orang lebih nyaman dengan ruang yang tenang. Hal yang sering terjadi dalam interaksi sosial adalah dorongan untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Kadang tanpa disadari, orang bisa terjebak dalam gosip, komentar negatif, atau konflik yang sebenarnya tidak perlu. Bila dibiarkan terus-menerus, ini akan menguras energi emosional, membuat pikiran mudah lelah, dan menimbulkan kecemasan yang sebetulnya tidak perlu ada. Beberapa orang lebih memilih membatasi diri bukan karena ingin menjauh total dari dunia, tetapi karena ingin menjaga kualitas pikiran. Lingkungan sosial yang terlalu ramai dengan opini dan drama bisa membuat pikiran jadi keruh. Akibatnya, seseorang jadi sulit membedakan mana yang penting dan mana yang hanya buang-buang waktu. Ketika kita lebih sering berada dalam situasi sosial yang penuh konflik dan drama, mental kita perlahan-lahan bisa rusak. Pikiran dipenuhi prasangka, hati jadi mudah curiga, dan ketenangan batin mulai terkikis. Itulah kenapa orang yang sadar akan pentingnya menjaga pikiran lebih nyaman mengambil jarak. Ada juga yang merasa bahwa opini orang lain kerap kali tidak jujur. Di depan, mereka memuji, tapi di belakang berbicara sebaliknya. Hal semacam ini bila terlalu sering dihadapi, bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan pada lingkungan sekitar. Filsafat Stoik menyarankan agar kita tidak membuang waktu memikirkan hal yang tidak bisa dikendalikan, termasuk opini semacam ini. Drama sosial juga sering mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang lebih bermakna. Bukannya berpikir tentang tujuan hidup atau hal produktif, pikiran malah sibuk memikirkan siapa yang bermasalah dengan siapa yang iri,
atau siapa yang sedang membicarakan kita. Kalau begini terus, hidup kita seakan hanya dipenuhi persoalan-persoalan yang tidak penting. Filsafat Stoik menekankan pentingnya membatasi apa saja yang masuk ke dalam pikiran, termasuk memilih informasi apa yang layak didengar, dan opini siapa yang pantas dipertimbangkan. Karena semakin banyak hal tak perlu yang kita dengarkan, semakin mudah kita kehilangan ketenangan batin. Ketika seseorang lebih memilih ketenangan daripada keramaian, itu bukan bentuk kelemahan. Justru itu tanda bahwa orang tersebut punya kendali atas dirinya. Dia tahu apa yang baik untuk mentalnya, dan tahu batasan kapan harus terlibat, kapan harus menarik diri. Sikap seperti ini sebenarnya lebih bijak daripada terus memaksakan diri berada di lingkungan yang merusak ketenangan. Memang tidak mudah untuk benar-benar lepas dari opini orang lain, tapi setidaknya dengan membatasi intensitas bergaul, kita bisa mengurangi dampak negatif dari opini yang tidak perlu. Dan inilah kenapa orang-orang yang paham pentingnya ketenangan lebih suka memilih lingkungan yang tenang atau bahkan menyendiri sejenak. Saat kita lebih sering sendiri, kita belajar mengenal isi pikiran kita sendiri tanpa suara-suara eksternal yang mengganggu. Kita bisa lebih jujur dengan diri sendiri, lebih fokus dengan apa yang penting, dan lebih bebas menentukan arah hidup tanpa dipengaruhi orang lain. Lingkungan sosial yang penuh drama ibarat racun bagi ketenangan. Semakin lama kita terjebak di dalamnya, semakin sulit bagi kita menjaga pikiran tetap jernih. Oleh sebab itu, menjauh dan membatasi diri dari lingkungan seperti itu adalah bentuk perawatan mental yang sangat penting. Jadi alasan keenam ini sangat masuk akal. Anda mungkin tidak suka berada di sekitar orang lain bukan karena sombong atau antisosial, melainkan karena Anda ingin menjaga ketenangan pikiran dari opini dan drama sosial yang tidak perlu. Dan itu adalah bentuk kebijaksanaan yang diajarkan dalam Stoikisme sejak ribuan tahun lalu. Alasan ketujuh, merasa lebih damai saat sendiri. Ada orang yang justru menemukan ketenangan paling utuh saat jauh dari keramaian. Bukan karena mereka tidak suka orang lain, melainkan karena suasana sepi memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Dalam diam, seseorang bisa lebih jujur pada dirinya sendiri, tanpa perlu repot menyesuaikan diri atau berpura-pura demi diterima lingkungan sosial. Filsafat Stoikisme mengajarkan pentingnya mengendalikan pikiran dan perasaan. Salah satu cara paling efektif untuk itu adalah dengan mengambil jarak dari hal-hal yang bisa memicu emosi berlebihan. Salah satunya, lingkungan sosial yang terlalu ramai. Saat sendiri, kita bebas dari opini, komentar, dan ekspektasi orang lain. Banyak orang tidak sadar, di tengah keramaian, kita cenderung memerankan peran yang tidak selalu sesuai dengan keinginan hati. Kita tertawa saat tidak ingin tertawa, berbicara hal yang tidak perlu, dan bersikap demi menjaga hubungan. Lama-lama, hal ini bisa membuat mental lelah. Disinilah kesendirian menawarkan kelegaan. Ketika Anda sendiri, Anda bisa lebih jernih mengevaluasi pikiran dan perasaan. Tidak ada distraksi. Tidak ada keharusan merespons percakapan yang tidak penting. Tidak perlu menyimak drama orang lain. Kesendirian jadi waktu terbaik untuk menyelami diri dan mengenal siapa Anda sebenarnya tanpa topeng sosial. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, termasuk kehadiran orang lain. Justru saat sendiri, kita bisa menguji ketahanan mental kita. Apakah kita tetap tenang? Apakah kita mampu berdamai dengan diri sendiri tanpa perlu pelarian sosial? Seringkali saat berada di lingkungan ramai, seseorang jadi lebih rentan terbawa suasana. Emosi mudah tersulut, fokus terpecah, dan waktu habis untuk hal-hal yang sebetulnya tidak memberikan nilai berarti. Dalam kesendirian, semua itu bisa dihindari. Kita bisa memilih aktivitas, pikiran, dan perasaan yang ingin kita pelihara. Ada juga yang merasa, semakin sering mereka berinteraksi dengan banyak orang, semakin sulit menjaga pikiran tetap positif. Kadang bukan karena orang lain jahat, tapi karena intensitas emosi di lingkungan sosial memang tinggi. Kesendirian menjadi semacam jeda emosional yang dibutuhkan agar mental tetap sehat. Dalam filsafat Stoik, dikenal konsep ataraksia, yaitu ketenangan batin tanpa gangguan. Salah satu cara mencapainya adalah dengan menyendiri.
bukan berarti mengasingkan diri sepenuhnya, tapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk mengatur ulang pikiran, merenung, dan menetapkan kembali arah hidup tanpa pengaruh luar. Banyak orang merasa damai saat sendiri karena mereka tak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Di lingkungan sosial, perbandingan bisa terjadi secara sadar maupun tidak. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih disukai. Saat sendiri, Anda hanya berhadapan dengan diri sendiri tanpa perlu kompetisi. Kesendirian juga memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar sesuai keinginan. Anda bisa membaca buku yang Anda suka, merenung tentang kehidupan, atau sekadar duduk tenang menikmati kopi. Semua dilakukan tanpa harus memikirkan apakah orang lain menyukai apa yang Anda lakukan. Filsafat Stoik menyarankan manusia untuk memupuk ketenangan dari dalam, bukan dari keramaian. Ketika seseorang terbiasa menemukan kedamaian saat sendiri, dia tidak lagi mudah goyah oleh masalah kecil. Pikiran menjadi lebih stabil, hati lebih kuat, dan keputusan bisa diambil tanpa tekanan eksternal. Ada orang yang merasa, setiap kali berkumpul dengan banyak orang, energinya terkuras. Bukan karena interaksi itu buruk, tapi karena terlalu banyak hal yang harus direspons. Saat sendiri, Anda bisa menyimpan energi itu, menggunakannya untuk hal yang lebih bermakna, dan kembali segar ketika memang perlu berinteraksi. Kedamaian saat sendiri juga seringkali muncul, karena tidak ada ekspektasi sosial yang harus dipenuhi. Anda tidak perlu bersikap ramah ketika sedang lelah, tidak perlu ikut percakapan yang membosankan, dan tidak perlu menahan diri menghadapi orang yang menyebalkan. Anda bebas menjadi diri sendiri seutuhnya. Dalam kesendirian, Anda belajar menyadari apa saja yang sebenarnya membuat Anda tenang. Apakah itu musik, membaca, menulis, atau sekadar merenung. Proses ini memperkuat mental, karena Anda tahu bagaimana cara menjaga ketenangan tanpa harus bergantung pada orang lain atau situasi luar. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan ada di dalam kendali kita. Dan salah satu bentuk kendali terbaik adalah saat Anda mampu menikmati waktu sendiri tanpa merasa sepi. Saat itulah Anda benar-benar bebas. Tidak terikat oleh drama sosial, opini orang lain, atau ekspektasi lingkungan. Jadi, kalau Anda merasa lebih damai saat sendiri, itu bukan kelemahan. Justru itu tanda bahwa Anda mulai memahami pentingnya ketenangan batin. Anda tahu bahwa ketenangan tidak selalu bisa ditemukan di tengah keramaian, dan memilih sendiri sesekali adalah bentuk perawatan mental yang sehat, seperti yang diajarkan para filsuf Stoik sejak dahulu. Alasan ke-8. Ketidaksukaan pada percakapan yang tidak bermakna. Tidak semua orang menikmati percakapan ringan atau basa-basi yang sering terjadi di lingkungan sosial. Beberapa orang merasa topik semacam itu hanya membuang waktu dan energi. Bukan berarti mereka sombong, tapi karena bagi sebagian orang, percakapan yang tidak bermakna justru membuat pikiran terasa kosong dan tidak memberi manfaat apa-apa. Filsafat Stoikisme selalu mendorong manusia untuk fokus pada hal-hal yang bernilai. Termasuk dalam berbicara, orang Stoik percaya bahwa kata-kata sebaiknya memiliki tujuan, entah untuk memberi kejelasan, menyebarkan kebaikan, atau menenangkan hati. Bila sebuah percakapan hanya berisi gosip, keluhan, atau pembicaraan tanpa arah, mereka lebih memilih diam. Dalam situasi sosial, basa-basi seringkali digunakan hanya demi menjaga suasana. Namun bagi orang yang terbiasa merenung dan memaknai hidup, jenis percakapan semacam itu bisa terasa melelahkan. Tidak jarang setelah banyak berbicara tanpa makna, seseorang merasa hampa dan kelelahan mental. Orang-orang yang cenderung senang menyendiri biasanya lebih selektif dalam berinteraksi. Mereka lebih suka berdiskusi soal hal-hal yang membangun wawasan, membahas ide, atau sekadar bertukar pandangan tentang kehidupan. Percakapan ringan tentang cuaca, gosip artis, atau keluhan soal pekerjaan, bagi mereka kurang memberi arti. Filsafat Stoik juga mengajarkan tentang nilai keheningan. Terkadang, diam jauh lebih bijak dibanding berbicara tanpa tujuan. Dalam keheningan, kita bisa lebih jernih mendengar suara hati, mengolah pikiran, dan menata emosi. Maka, tidak heran jika banyak orang Stoik lebih senang diam daripada berbicara hal-hal yang tidak penting. Ketidaksukaan pada percakapan tidak bermakna juga muncul karena waktu yang kita miliki terbatas.
Setiap menit yang dihabiskan untuk pembicaraan kosong adalah waktu yang bisa digunakan untuk belajar, membaca, menulis, atau sekadar beristirahat. Orang yang menyadari nilai waktu biasanya sangat selektif dalam memilih topik pembicaraan. Selain itu, terlalu banyak percakapan ringan bisa menumpulkan pikiran. Tanpa kita sadari, otak jadi terbiasa menerima informasi ringan yang dangkal. Akhirnya, saat dihadapkan pada diskusi serius atau masalah penting, kemampuan berpikir kritis jadi melemah. Inilah sebabnya orang stoik memilih menjaga kualitas percakapan. Seringkali, percakapan tidak bermakna justru memancing emosi negatif. Misalnya saat berbicara soal gosip, orang cenderung menghakimi. Saat membicarakan kabar buruk, perasaan mudah cemas. Saat membahas keluhan, mental jadi lelah. Maka memilih menghindari jenis percakapan ini adalah bentuk menjaga ketenangan batin. Orang-orang yang tidak suka percakapan kosong biasanya punya kebutuhan untuk merasa terkoneksi secara lebih dalam. Mereka mencari hubungan yang bermakna, bukan sekadar teman nongkrong atau orang yang bisa diajak bercanda. Percakapan yang dalam memberi ruang untuk mengenal karakter, nilai hidup, dan cara berpikir seseorang. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa hidup ini singkat, maka setiap momen semestinya dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk dalam berbicara. Jika sebuah percakapan tidak bisa memberikan manfaat bagi diri atau orang lain, sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Diam kadang jauh lebih berharga. Ada juga orang yang merasa canggung berada di tengah percakapan ringan. Bukan karena tidak bisa bersosialisasi, tapi karena otaknya terbiasa berpikir serius. Saat membicarakan hal-hal sederhana yang berulang-ulang, mereka cepat bosan. Akhirnya lebih memilih menyendiri demi ketenangan. Dalam lingkungan sosial modern, percakapan ringan memang sangat umum. Dari obrolan di kantor, warung kopi, hingga media sosial. Tapi bagi mereka yang terbiasa hidup dengan prinsip stoik, terlalu sering mendengarkan hal-hal semacam ini bisa mengganggu pikiran. Lama-lama, ketenangan mental pun bisa terancam. Ketidaksukaan pada percakapan tidak bermakna juga bisa muncul, karena seseorang lebih suka mengisi pikirannya dengan sesuatu yang bernilai. Mereka lebih senang membaca buku, merenung, atau sekadar menulis ide. Ketimbang duduk berlama-lama mendengar keluhan orang lain soal hal sepele, waktu itu lebih baik dipakai untuk hal yang menenangkan. Orang stoik percaya bahwa kata-kata bisa menjadi sumber kekuatan atau racun. Percakapan kosong yang terlalu sering justru bisa menjadi racun yang merusak pikiran. Maka, memilih percakapan yang bernilai adalah cara menjaga mental tetap sehat dan pikiran tetap jernih. Kita tidak bisa sepenuhnya menghindari percakapan ringan, tapi kita bisa mengatur seberapa sering dan seberapa dalam kita terlibat. Orang yang memahami nilai ketenangan batin pasti tahu kapan waktunya berbicara, kapan saatnya diam, dan kapan memilih keluar dari pembicaraan yang tidak memberi manfaat. Jadi, kalau Anda merasa tidak nyaman dengan percakapan kosong, itu bukan sikap antisosial. Justru itu tanda bahwa Anda mulai memahami pentingnya menjaga kualitas pikiran. Seperti yang diajarkan filsuf-filsuf stoik, pilihlah kata, waktu, dan percakapan yang membawa makna. Sisanya, cukup diam atau pergi. Alasan ke-9. Terlalu banyak gangguan emosi dari orang lain. Berada di tengah-tengah orang lain memang tak bisa dihindari sepenuhnya, apalagi dalam kehidupan modern saat ini. Namun, tidak semua orang merasa nyaman berlama-lama di lingkungan sosial. Salah satu alasannya karena terlalu banyak gangguan emosi yang datang dari orang lain, entah itu secara langsung maupun tidak langsung. Filsafat stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah sesuatu yang harus dijaga, sebab disitulah letak kekuatan diri seseorang. Jika terlalu sering terlibat dalam situasi sosial yang penuh emosi negatif, maka batin kita akan mudah terguncang. Oleh sebab itu, banyak orang yang memilih menjaga jarak dari keramaian demi menjaga kestabilan emosinya. Setiap orang membawa emosi, persoalan, dan energinya sendiri ke dalam lingkungan sosial. Ada yang membawa semangat, ada pula yang membawa beban masalah. Sayangnya, tanpa sadar, emosi itu bisa menular. Ketika seseorang menceritakan kemarahannya, kesedihan, atau kecemasannya,
orang yang mendengar bisa ikut terpengaruh suasana hatinya. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dengan keluhan, gosip, atau kabar buruk. Jika dibiarkan terlalu lama, hal semacam ini bisa menguras emosi dan membuat pikiran menjadi berat. Inilah yang membuat sebagian orang merasa lebih nyaman menjaga jarak dari lingkungan yang terlalu ramai. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa kita tidak punya kuasa atas emosi orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respons kita terhadap situasi tersebut. Maka, jika terlalu banyak gangguan emosi datang dari luar, cara terbaik untuk menjaga diri adalah dengan membatasi keterlibatan, bukan memaksa diri menyesuaikan diri terus-menerus. Salah satu bentuk kebijaksanaan dalam stoikisme adalah menyadari kapan harus terlibat, kapan harus mundur. Dalam situasi sosial yang penuh drama atau konflik, orang yang bijak tahu bahwa ikut terbawa arus hanya akan membuat batinnya kacau. Oleh karena itu, memilih menjauh adalah tindakan yang wajar, bukan bentuk kelemahan. Terlalu sering berinteraksi dengan orang lain bisa membuat pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Ada saja energi negatif yang masuk, kadang berupa kritik halus, candaan yang menyinggung, atau kabar buruk. Jika ini terus-menerus diterima tanpa disaring, lama-kelamaan hati jadi lelah. Beberapa orang memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Artinya, mereka mudah merasakan suasana hati orang lain. Saat berada di ruangan yang penuh amarah atau kegelisahan, mereka ikut merasa gelisah. Dalam filsafat Stoik, orang semacam ini justru disarankan untuk memperbanyak waktu menyendiri, agar tidak mudah terpengaruh. Gangguan emosi dari orang lain bukan hanya datang lewat kata-kata, tapi juga lewat sikap dan ekspresi. Wajah murung, tatapan sinis, atau nada bicara yang tinggi bisa memberi dampak pada suasana hati kita. Maka wajar jika ada orang yang lebih memilih ruang pribadi ketimbang berada di lingkungan yang penuh ketegangan. Filsafat Stoikisme memberi panduan bahwa kedamaian batin adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Jika situasi sosial justru memicu emosi negatif, maka tidak salah bila seseorang memilih mengambil jarak. Ini bukan berarti antisosial, melainkan bentuk menjaga kesehatan mental. Ada orang yang merasa setelah bertemu banyak orang, pikirannya justru lebih berat. Bukan karena topik pembicaraannya, tapi karena terlalu banyak menerima energi emosional yang campur aduk. Dalam keadaan seperti ini, menyendiri adalah cara alami untuk menenangkan pikiran. Stoik juga mengajarkan pentingnya mengatur jarak emosional. Artinya, kita tidak perlu menyerap semua emosi yang dilemparkan orang lain kepada kita. Tapi, dalam situasi tertentu, menghindar atau mengambil waktu sendiri adalah keputusan yang bijak daripada memaksakan diri tetap berada di lingkungan yang melelahkan. Gangguan emosi dari orang lain pun bisa membuat seseorang kehilangan fokus. Saat pikiran dipenuhi masalah orang lain, kita jadi sulit mengurus urusan diri sendiri. Karena itu, sebagian orang lebih nyaman dengan ruang kecil yang tenang, di mana mereka bisa berpikir tanpa interupsi emosional. Lingkungan sosial yang terlalu bising, penuh komentar, atau sering berubah-ubah suasananya, membuat orang yang menyukai ketenangan mudah merasa terganggu. Apalagi jika lingkungan tersebut tidak memberi ruang bagi ketulusan, hanya drama dan basa-basi semata. Filsafat Stoikisme mengingatkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang hanya menambah beban pikiran. Lebih baik memperkuat hubungan dengan diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar memberi dampak positif dalam hidup. Sisanya, biarkan berlalu tanpa perlu dihadapi berlebihan. Jadi, jika Anda merasa tidak nyaman berada di sekitar orang lain karena terlalu banyak gangguan emosi, itu adalah hal yang wajar. Anda tidak salah, justru sedang melatih diri untuk lebih bijak dalam memilih interaksi. Seperti ajaran Stoik, jagalah batin Anda seperti benteng, jangan biarkan siapapun merusaknya. Alasan ke-10. Kesadaran bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Salah satu alasan mengapa sebagian orang enggan terlalu sering berada di sekitar orang lain adalah karena mereka telah sampai pada kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kehadiran siapapun. Kebahagiaan bukan sesuatu yang ditentukan oleh jumlah teman, keramaian pesta, atau seberapa sering Anda diundang ke berbagai acara. Filsafat Stoikisme sejak dahulu menanamkan pemahaman bahwa kebahagiaan adalah urusan batin, bukan sesuatu yang bisa dipinjam dari orang lain.
Orang yang terlalu sering menggantungkan kebahagiaannya pada lingkungan sekitar justru akan lebih sering kecewa, sebab situasi di luar kendali kita bisa berubah kapan saja. Ada orang yang merasa dirinya harus selalu berada di tengah kerumunan agar tidak merasa sepi. Namun, orang yang memahami nilai-nilai Stoik tahu bahwa kesepian tidak disebabkan oleh ketiadaan orang lain, melainkan karena pikiran yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Disinilah letak pentingnya belajar menemukan ketenangan dalam diri. Ketika seseorang terlalu bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasakan bahagia, ia menjadi rentan. Bayangkan jika orang yang selama ini membuat Anda merasa senang, tiba-tiba pergi atau tidak lagi hadir, kebahagiaan itu pun ikut hilang. Filsafat Stoik mengajarkan agar kita tidak meletakkan kebahagiaan pada sesuatu yang bisa diambil orang lain. Kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri jauh lebih stabil, karena ia tidak terikat pada situasi atau kondisi eksternal. Itulah sebabnya, banyak orang yang justru merasa lebih damai saat sendiri, ketimbang harus berpura-pura bahagia di tengah keramaian yang sebenarnya tidak memberi ketulusan. Dalam ajaran Stoik, seseorang diingatkan bahwa kebahagiaan itu muncul ketika kita bisa menerima diri, berdamai dengan ketidaksempurnaan, dan tidak terlalu menggantungkan diri pada hal-hal yang di luar kendali, termasuk kehadiran orang lain yang kadang membawa lebih banyak tuntutan daripada ketenangan. Sebagian orang merasa bahwa menghindari keramaian bukan berarti antisosial, melainkan bagian dari cara menjaga keseimbangan emosional. Dengan membatasi interaksi yang tidak perlu, mereka bisa lebih fokus mengenal diri dan memahami apa yang benar-benar membuat hatinya tenang. Ada kalanya, dalam keramaian sekalipun seseorang bisa merasa lebih sepi daripada saat sendiri. Hal ini terjadi karena tidak semua hubungan sosial mampu mengisi ruang batin yang kosong. Maka daripada berada di tengah orang yang tidak sefrekuensi, banyak orang lebih memilih menyendiri sambil menikmati ketenangan. Filsafat Stoikisme memberi panduan bahwa ketenangan batin lebih penting daripada pengakuan sosial. Orang bijak lebih memilih kesederhanaan yang tenang daripada kemewahan yang penuh kegelisahan. Prinsip ini membuat seseorang tidak lagi tergantung pada kehadiran orang lain demi merasa berharga. Ketika seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan bisa dibangun dari dalam, ia tidak lagi mempersoalkan seberapa banyak teman yang dimiliki atau seberapa sering dia diundang ke pertemuan sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana ia mampu menjaga ketenangan dan kejernihan pikirannya. Seringkali, kita terlalu sibuk mencari validasi dari luar, berharap orang lain hadir untuk membuat kita merasa cukup. Padahal, filsafat Stoik justru mendorong kita untuk lebih banyak berdialog dengan diri sendiri, karena di sanalah letak kedewasaan mental sesungguhnya terbentuk. Kebiasaan terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain membuat seseorang sulit mandiri secara emosional. Akibatnya, saat orang-orang itu pergi atau tidak bisa diandalkan, ia merasa hampa. Stoikisme mengajarkan agar kita belajar merasa utuh meskipun sendirian. Menemukan ketenangan saat sendiri adalah tanda bahwa seseorang telah berhasil memahami dirinya. Bukan berarti menutup diri dari dunia, tetapi tahu kapan waktu untuk bersosialisasi dan kapan saatnya memulihkan diri di ruang pribadi. Keseimbangan ini penting untuk kesehatan mental. Sebagian orang bahkan merasa bahwa waktu menyendiri jauh lebih berkualitas ketimbang berada di lingkungan sosial yang penuh basa-basi. Saat sendiri kita bisa lebih fokus membaca, merenung, atau sekadar menikmati keheningan tanpa gangguan emosi dari luar. Filsafat Stoik juga mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan diukur dari seberapa sering kita berada di tengah kerumunan, tetapi dari seberapa mampu kita menjaga ketenangan hati dalam berbagai situasi. Jika menyendiri membuat pikiran lebih jernih, maka itu pilihan yang patut dihargai. Jadi, bila Anda merasa tidak suka berada di sekitar orang lain, karena telah sadar bahwa kebahagiaan sejati tak bergantung pada siapapun, itu bukan sesuatu yang salah. Justru, itu adalah tanda kedewasaan emosional dan kemampuan untuk membangun kebahagiaan dari dalam diri sendiri, seperti yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Alasan ke-11. Menghindari ekspektasi sosial yang memaksa dan melelahkan. Salah satu alasan yang jarang disadari mengapa seseorang enggan terlalu sering berada di tengah orang lain
adalah karena ingin menghindari ekspektasi sosial yang melelahkan. Saat berada di lingkungan sosial, seringkali ada tuntutan tidak tertulis untuk bersikap, berbicara, dan bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan orang lain. Dalam filsafat stoikisme, kita diajak untuk menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak berada dalam kendali kita, termasuk pandangan dan harapan orang terhadap diri kita. Memaksakan diri agar selalu sesuai ekspektasi sosial hanya akan membuat pikiran lelah dan hati tidak tenang. Ketika seseorang terlalu lama berada di lingkungan sosial yang penuh tuntutan, tanpa sadar ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa perlu bersikap ramah meskipun sedang tidak ingin, harus terlibat percakapan meskipun topiknya tidak disukai, dan berpura-pura antusias saat hatinya ingin diam. Orang yang mulai paham nilai-nilai stoik akan lebih memilih membatasi waktu di tengah kerumunan, karena menyadari bahwa memaksakan diri memenuhi ekspektasi sosial hanya akan menguras energi mental. Kebahagiaan sejati bukan tentang memenuhi harapan orang lain, tetapi tentang berdamai dengan diri. Seringkali, ekspektasi sosial datang dalam bentuk halus. Misalnya, saat seseorang diharapkan tampil ceria di acara tertentu, atau harus selalu ramah dalam pergaulan. Padahal, setiap orang berhak merasakan emosinya, tanpa harus berpura-pura untuk menyenangkan lingkungan sekitar. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai diri, bukan sekadar mengejar penilaian orang. Karena saat hidup di bawah ekspektasi sosial, kita akan terus merasa terbebani, bahkan oleh hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Ada kalanya, seseorang memilih menjauh dari lingkungan sosial bukan karena sombong, tapi karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Ia tahu bahwa terlalu sering dipaksa mengikuti arus bisa membuat diri kehilangan arah, dan akhirnya menjalani hidup hanya demi orang lain, bukan dirinya. Orang yang terlalu peduli pada ekspektasi sosial akan sulit merasa puas. Setiap keputusan yang diambil seakan harus mendapat persetujuan banyak pihak. Ini membuat hidup tidak tenang, karena pikiran terus-menerus dibebani kekhawatiran tentang bagaimana orang lain akan memandangnya. Sebaliknya, seseorang yang hidup dengan kesadaran stoik tidak terlalu memusingkan apa yang dipikirkan orang lain selama ia tidak merugikan siapapun. Ia tahu bahwa memenuhi ekspektasi setiap orang adalah hal mustahil dan hanya akan berujung pada kelelahan batin. Ada banyak situasi di mana ekspektasi sosial justru bertolak belakang dengan keinginan pribadi. Misalnya, saat seseorang ingin diam, tetapi lingkungan menuntutnya untuk berbicara, atau saat ingin pulang, tetapi norma sosial meminta tetap tinggal. Hal seperti ini membuat seseorang enggan berlama-lama di lingkungan sosial. Filsafat Stoik memberi pegangan agar kita belajar hidup sesuai prinsip, bukan sesuai ekspektasi sosial. Jika berada di tengah kerumunan membuat diri harus berpura-pura atau memaksakan perasaan, maka lebih baik memilih ruang sunyi yang memberi ketenangan. Menghindari ekspektasi sosial bukan berarti menutup diri dari lingkungan, tapi lebih kepada menjaga batas agar tidak terus-menerus terjebak dalam tuntutan yang melelahkan. Setiap orang punya hak untuk menentukan seberapa jauh ia ingin terlibat dalam dinamika sosial. Orang yang sering memaksakan diri demi memenuhi ekspektasi sosial akan lebih cepat merasa lelah secara emosional. Sementara, mereka yang tahu kapan harus mundur dan memberi ruang untuk diri sendiri, justru cenderung lebih stabil secara mental. Dalam banyak kasus, ekspektasi sosial juga sering membuat seseorang merasa gagal bila tidak bisa menyesuaikan diri. Padahal, filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengukur diri dengan standar orang lain, sebab setiap orang memiliki jalan dan takaran hidupnya masing-masing. Memilih menghindari lingkungan sosial yang penuh ekspektasi tidak berarti lemah. Justru itu tanda seseorang telah memahami kapasitas dirinya. Ia tahu kapan harus tampil, dan kapan saatnya menarik diri untuk menjaga ketenangan batin. Jadi, jika Anda merasa tidak nyaman berada di sekitar orang lain karena terlalu banyak ekspektasi sosial yang melelahkan, itu wajar. Bahkan, dalam pandangan filsafat Stoik, menjaga diri dari tuntutan sosial yang tidak perlu adalah salah satu bentuk kebijaksanaan dalam hidup. Alasan ke-12, ingin menjaga pikiran tetap jernih dan bebas dari pengaruh eksternal. Alasan terakhir yang kerap tidak disadari mengapa seseorang enggan terlalu sering berada di sekitar orang lain
adalah karena keinginan untuk menjaga kejernihan pikiran. Lingkungan sosial, sebaik apapun bentuknya, tetap memiliki potensi memengaruhi cara kita berpikir, merasakan, bahkan bersikap. Filsafat Stoikisme sejak dulu mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan batin dari pengaruh eksternal. Ketika terlalu sering berinteraksi tanpa batas, pikiran kita akan lebih mudah dipenuhi hal-hal yang tidak perlu, mulai dari opini orang, drama sosial, hingga perdebatan yang menguras energi. Seringkali, saat seseorang berada di lingkungan yang bising dengan obrolan kosong, perdebatan tanpa arah, atau sekadar basa-basi, pikirannya menjadi keruh. Ide-ide penting yang sebelumnya terjaga, perlahan mulai tergeser oleh omongan-omongan yang tak memberi manfaat. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa lebih damai saat menyendiri. Bukan karena antisosial atau tidak suka bersosialisasi, tapi karena mereka ingin menjaga pikiran tetap jernih. Dalam ruang sunyi, seseorang bisa berpikir lebih jernih, merenungkan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Filsafat Stoik menekankan bahwa kejernihan pikiran adalah syarat utama untuk bisa hidup tenang. Tanpa itu, seseorang akan mudah terpancing emosi, terseret opini orang lain, bahkan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, hanya karena terlalu banyak mendengar suara dari luar. Lingkungan sosial yang terlalu padat kerap menuntut kita untuk mengikuti ritme mereka. Saat orang lain ramai membicarakan sesuatu, tanpa sadar kita terbawa ikut. Saat orang lain marah, kecewa, atau heboh akan suatu hal, kita cenderung ikut terpengaruh. Padahal, tidak semua hal layak mendapat perhatian. Dalam ajaran Stoik, kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali diri. Pikiran yang terus-menerus terpapar omongan dan sikap orang lain justru membuat seseorang sulit membedakan mana yang perlu dipikirkan dan mana yang sebaiknya diabaikan. Orang yang menyadari hal ini akan lebih memilih membatasi interaksi sosial. Bukan karena tidak suka orang lain, tapi karena ingin menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Lingkungan sosial memang bisa menjadi tempat bertukar pikiran, tapi jika berlebihan justru merusak kejernihan batin. Saat pikiran terlalu bising oleh suara-suara dari luar, seseorang akan sulit mendengar suara hatinya sendiri. Ia tidak lagi mampu memutuskan sesuatu dengan tenang, karena keputusannya selalu dibayangi oleh opini orang dan ekspektasi sosial yang menempel di sekelilingnya. Filsafat Stoik mengajarkan untuk sesekali mengambil jarak dari hiruk-pikuk sosial demi memulihkan kejernihan pikiran. Orang bijak justru tahu kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya diam. Kapan saatnya terlibat, kapan saatnya menyendiri, dan menjaga pikiran tetap bersih. Kejernihan pikiran adalah fondasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Tanpa itu, seseorang mudah gegabah, mudah terpancing emosi, dan gampang menyesali tindakannya sendiri. Itulah sebabnya orang Stoik lebih memilih kesendirian sebagai cara menjaga ketenangan batin. Di dalam kesendirian, seseorang punya ruang luas untuk merenung. Ia bisa memikirkan hal-hal yang selama ini tertunda, mengevaluasi dirinya sendiri, dan menentukan arah hidup tanpa intervensi suara dari luar. Kebijaksanaan seringkali lahir dari momen-momen sepi seperti ini. Lingkungan sosial memang bisa memberi manfaat, tapi tidak jarang juga menimbulkan gangguan. Saat seseorang tidak pandai menyaring apa yang layak masuk ke pikirannya, ia akan mudah kehilangan arah. Maka, menarik diri dari keramaian sesekali justru menjadi bentuk perawatan diri yang penting. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, pikirkan, atau lakukan. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana respons kita terhadap itu semua. Dan respons yang baik lahir dari pikiran yang jernih, bukan yang dipenuhi suara eksternal. Jadi, jika Anda merasa lebih nyaman saat jauh dari keramaian, itu bukan kelemahan. Justru itu tanda bahwa Anda mulai memahami pentingnya menjaga kejernihan pikiran. Sebab dari pikiran yang bersih, lahirlah ketenangan batin, keputusan yang bijak, dan hidup yang lebih terkendali. Akhirnya, dalam sudut pandang filsafat Stoik, menyendiri bukanlah bentuk pelarian, tapi pilihan sadar untuk menjaga pikiran tetap jernih dan hati tetap tenang. Dan itulah salah satu alasan penting mengapa Anda tidak suka terlalu lama berada di sekitar orang lain. Itu tadi 12 alasan mengapa Anda mungkin merasa tidak terlalu nyaman berada di sekitar orang lain, kalau dilihat dari sudut pandang filsafat Stoikisme.
Intinya, bukan berarti kita membenci interaksi sosial, tapi lebih kepada memahami mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya membuang energi tanpa manfaat. Kalau Anda merasa video ini relate dengan kondisi Anda saat ini, atau mungkin bisa bermanfaat buat orang lain di sekitar Anda, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang mungkin juga butuh sudut pandang seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap jaga ketenangan pikiran, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, dan jalani hidup dengan bijaksana. Terima kasih sudah menonton.